Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Terima kasih sekali atas kesempatannya. Ada dua pertanyaan dok dari saya. Yang pertama itu saya kadang ya kalau pas sahur gitu itu kadang kebablasan sehingga tidak sempat sahur sama sekali ya. Sementara makan malam terakhir ya sekitar maghrib tuh. Berarti kalau misalkan terus ya berpuasa sampai dengan maghrib itu kan hitungannya jadi 24 jam dry fasting ya dok. Ya. Dari jam 6 sore kemudian bablas sampai jam 6 sore lagi nih dok. Nah pertanyaan saya, apakah kondisi dry fasting ya sampai 24 jam itu berisiko dehidrasi yang membahayakan tubuh atau tidak ya? Itu pertanyaan pertama. Kemudian yang pertanyaan kedua itu saya pernah membaca satu buku kecil itu di perpustakaan udah 20 tahunan yang lalu ya, tentang terapi puasa. Jadi itu ceritanya ada seorang podiatris seperti itu menderita kolitis ulceratif yang tidak sembuh-sembuh, dibawa kemana-mana tidak sembuh, tapi akhirnya ketemu dengan satu metode terapi puasa. Nah, yang saya nggak habis pikir itu puasanya dilakukan selama 4 minggu atau 40 hari itu. Ya, saya lupa antara itu 4 minggu atau 40 hari. Sama sekali tidak mengkonsumsi apa-apa, hanya air putih. Kemudian ya dikontrol pagi sore karena seperti semacam dipondokkan gitu, di opnam seperti itu. Tapi kemudian betul-betul bisa sembuh itu. Nah, pertanyaan saya, yang terjadi dalam tubuh itu apa saja dok? Kalau sampai tidak ada asupan sama sekali sampai 28 hari atau 40 hari. Oke. Oke, mungkin itu dulu. Terima kasih jazakumullah khair atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi yang pertama dulu, dehidrasi itu sebenarnya kan ada dua macam, dehidrasi yang sifatnya akut sama dehidrasi yang sifatnya kronis. Nah, kalau dry fasting itu sebenarnya orang tuh masih bisa survive 3 hari nggak minum air sama sekali ya. Jadi disebutnya rule of 3. Itu tuh orang nggak bisa hidup 3 menit, orang normal ya, 3 menit tanpa udara, tidak bisa hidup 3 hari tanpa air, tidak bisa hidup 3 minggu tanpa makan ya. Itu tapi orang normal sebenarnya, orang yang aktivitas biasa gitu ya. Tapi kalau misalnya nanti ada hubungannya dengan pertanyaan kedua, kok bisa orang biasa 4 minggu, bisa 40 hari, bahkan 2 bulan nggak makan kok masih bisa survive gitu kan. Nah itu nanti beda lagi. Tapi secara umum sih orang masih bisa bertahan hidup kalau 3 hari nggak minum air ya. Malah ada yang bilang lebih gitu. Asal kita nggak banyak aktivitas, diem aja, itu masih bisa bertahan lebih dari 3 hari. Nah kalau cuma sehari aja sebenarnya nggak akan masalah, karena kan kita begitu buka langsung minum, bisa minum yang banyak. Yang penting yang harus dihindari itu chronic dehydration. Chronic dehydration itu terjadi kalau misalnya kita misalnya kebutuhannya, misalnya kita berat badan 60 kilo harusnya minum, atau berat badan 70 kilo harusnya minum 3 liter per hari. Cuman karena kita ada aturan, harus minum 8 gelas, kita cuma minum 8 gelas sehari, berarti cuma 2 liter. Berarti kan dalam 1 hari itu kita kekurangan 1 liter sebenarnya. Harusnya kebutuhan cairan itu 3 liter, kita cuma minum 2 liter 1 hari itu. Kalau sehari aja sih nggak apa-apa, seminggu juga nggak apa-apa. Nah nanti kalau udah berminggu-minggu, berbulan-bulan, setiap hari itu kita kekurangan 1 liter ya. Nanti ada yang namanya chronic dehydration. Chronic dehydration itu kayak gini, kalau misalnya kita butuhnya 3 liter, tapi hari ini cuma masuk 1,5 liter sampai 2 liter misalnya. Nanti si air yang masuk ini tuh akan diprioritaskan dulu sama tubuh untuk organ-organ yang penting. Ini tuh dasarnya kayak orang yang kena muntaber gitu ya, sampai parah banget, sampai terjadi gagal ginjal. Kenapa gagal ginjal? Karena pada saat cairannya sangat kurang, nggak bisa makan karena muntah-muntah, nggak bisa minum, nggak bisa masuk cairan karena muntah-muntah. Si cairan yang ada itu semua diprioritaskan untuk jantung, untuk otak, untuk paru-paru yang merupakan organ paling penting kan untuk survival.
Sementara ginjal tuh nggak dapat prioritas. Jadi si cairan itu disimpan, dihemat-hemat untuk organ-organ yang penting tadi. Si ginjal nggak dapat, akhirnya lama-lama kalau terjadi dalam waktu yang cukup lama, ginjalnya kekurangan cairan, kekurangan aliran darah, terjadi gagal ginjal. Itu tuh logika yang sama terjadi ketika kalau misalnya kita sehari harusnya minum 3 liter, hari ini cuma minum 2 liter. Si 2 liter itu akan dipakai dulu terutama untuk jantung, kebutuhan otak, kebutuhan paru-paru yang butuh cairan juga kan. Nanti kalau ada sisanya dibagiin ke organ-organ yang lain yang dianggap kurang penting. Karena cairannya kan harus tubuh kan harus bikin prioritas mana yang paling cairannya terbatas yang masuk, sementara yang keluar yang butuh banyak. Jadi dibagi-bagi berdasarkan prioritas. Tapi kalau kita minumnya 3 liter sama ya semuanya dapat bagian yang rata. Nah, kalau terjadinya tiap hari kayak gitu, lama-lama tuh nanti sendinya kekurangan cairan, kulitnya kekurangan cairan, sendinya kekurangan cairan, cairan sendinya berkurang, jadi rematiknya sering kambuh, nyeri-nyeri sendi, nyeri otot, nyeri kulitnya jadi kusam, jadi nggak bercahaya. Efek anti-aging yang disebut dari kurang cairan. Banyak minum itu, kalau kita minum banyak kan kulitnya jadi bagus, tuh salah satunya itu. Karena si cairan yang masuk itu disimpan, nggak ada jatahnya untuk kulit. Kulit kan tidak penting untuk survival. Yang penting tuh jantung, paru-paru, sama otak. Nah, jadi itu dulu. Kalau itu udah cukup, dibagiin ke yang lain gitu. Nah, itu tuh, jadi kalau terjadinya lama, terjadi chronic dehydration. Nah, chronic dehydration itu sering keluhannya tuh nggak jelas, sering sakit kepala, sering lemes, gampang capek. Tapi kalau di medical check up semuanya tuh bagus, padahal sebenarnya kekurangan cairan aja. Nah, kalau misalnya cuma sehari dry fasting, 14 jam nggak makan atau 24 jam nggak makan, nggak minum, itu sebenarnya nanti kan pas buka tinggal minumnya aja dibanyakin. Misalnya minum jam 6 sore, sebelumnya pas sahur 1 liter. Kelupaan bangun tidur langsung puasa, pas bukanya ya udah minum 1 liter lagi, nanti sebelum tidur minum 1/2 liter lagi. Jadi hari itu tuh udah tercapai sekitar 2,5 liter misalnya. Nanti besoknya dikompensasi kan bisa. Besoknya bisa minumnya harusnya 2,5 liter, kita minum dibanyakin 3 liter atau lebih, sehingga nanti cairannya tuh yang masuk lebih banyak. Jadi ada banyak cairan sisa untuk kulit, untuk sendi, untuk otot, yang organ-organ yang kemarin-kemarinnya nggak dapet cairan gitu. Jadi sebenarnya nggak terlalu masalah, nggak usah terlalu takut kalau misalnya nggak makan, nggak minum selama 24 jam. 3 hari aja masih bisa survive kok. Cuman ya kalau bisa ya jangan sampai seperti itu gitu. Jadi kurang lebih gitu untuk pertanyaan pertama. Untuk pertanyaan kedua tuh sebenarnya memang ada penelitian yang masuk ke jurnal, bahkan bukan cuma buku. Ada kalau nyari di jurnal tuh ada yang puasa tuh sampai 60 hari gitu. Jadi cuma minum air putih, cuman memang diawasin. Ada penelitiannya, ada 10 orang gak makan selama 2 bulan gitu. Dimasukin ke ke fasilitas center khusus, diawasin, di stop penelitiannya kalau misalnya tidak terjadi efek samping, tapi kalau masih kuat terus gitu. Itu nanti dilihat dari hari ke hari, diukur hormonnya, hormon laparnya, hormon stresnya, hormon macam-macamnya, insulinnya segala macam, kemudian dilihat setelah 1 bulan, 2 bulan tuh gimana. Jadi yang terjadi tuh apa sih sebenarnya, kok bisa orang colitis ulcerativa udah established misalnya. Colitis ulcerativa itu kan ada radang di usus besarnya, ya. Di usus besar itu ada radang. Nah, yang kejadiannya tuh kok bisa jadi sembuh gitu. Apa yang terjadi itu kan istilahnya sifatnya testimonial. Tapi apa sih yang terjadi pada orang itu ketika dia nggak makan misalnya 4 minggu atau 28 hari gitu ya, 1 bulan atau 40 hari gitu ya, gitu. Ya, apa yang terjadi? Ya itu yang tadi, yang proses tadi. Pada saat ini kan colitis ulcerativa itu si usus besarnya tuh nggak sehat gitu. Ya, banyak luka, banyak radang. Nah, itu tuh banyak mekanismenya tuh, ada yang bilang kan itu proses autoimun, sistem imun yang berlebihan. Kemudian banyak macam-macam lah, mikrobiota usus yang kurang sehat juga. Nah, apa yang terjadi pada seorang berpuasa, jangankan 40 hari atau 1 bulan atau 40 hari, berpuasa 3 hari aja. Orang yang colitis itu tuh pertama nggak akan ada makanan yang masuk ke dalam saluran cernanya selama 3 hari aja. Berarti kan si saluran cernanya tuh benar-benar istirahat total. Yang usus besarnya tuh sama sekali nggak ada makanan masuk selama 3 hari aja, apalagi sampai 28 hari. Jadi si usus itu tuh karena nggak ada kerja, si organ itu tuh di dalam tubuh tuh kalau misalnya dia nggak kerja,
dia tuh akan nggak menjalankan fungsi normalnya, dia tuh akan beristirahat dan menjalankan fungsi repair, perbaikan. Jadi si tubuh tuh akan memperbaiki sel-selnya yang rusak tadi. Kemudian nanti udah 1 hari itu kan udah mulai autofaginya meningkat. Autofagi meningkat, kemudian si autofagi itu akan mencari sel-sel yang rusak di saluran cerna. Oh ini ada sel yang rusak, dia ambil. Kalau dia bisa perbaiki, dia diperbaiki. Kalau nggak bisa diperbaiki, selnya diambil, dikasih ke sel darah putih untuk dihancurkan. Kemudian yang ngegantinya siapa? Yang ngegantinya adalah stem cell. Si stem cellnya itu nanti setelah 1 hari aja nggak puasa, si stem cellnya kan jadi aktif. Kemudian si stem cellnya itu perlu growth hormone untuk menjadi sel yang tadi dihancurkan atau dibuang tadi. Jadi itu tuh bekerja sama semua. Yang saat ini kita tahu tuh cuman itu, autofagi, growth hormone, sama stem cell. Manfaatnya puasa itu terhadap 3 hal itu sangat luar biasa. Kalau orang nggak puasa 3 hari aja, itu kan growth hormonnya meningkat sangat tinggi. Stem cellnya, aktivitas stem cell meningkat. Autofaginya meningkat sangat tinggi. Itu tuh semua bekerja sama memperbaiki sel-sel yang rusak, menghancurkan sel-sel yang nggak kepake. Terus ada efek perbaikan growth hormone itu, ada efek stem cell itu mengganti sel-sel yang rusak tadi dengan sel-sel yang baru, yang benar-benar baru. Kemudian kalau ada hubungannya dengan autoimun. Kalau autoimun kan sistem imunnya juga beristirahat. Yang istirahat kan nggak cuma saluran cernanya aja. Sistem imunnya juga beristirahat, nggak ada makanan yang masuk, nggak ada radikal bebas yang masuk dari makanan, nggak ada bakteri, virus, parasit yang masuk lewat saluran cerna. Jadi sistem imun tuh benar-benar banyak sekali istirahatnya selama berhari-hari. Nah jadi proses autoimun yang mungkin masih berjalan pada pasien kolitis itu tuh bisa pelan-pelan tuh jadi menurun, remisi istilahnya sih. Jadi si sistem imunnya jadi nggak galak lagi, nggak hipersensitif lagi, nggak berlebihan lagi reaksinya. Itu terus berlangsung terus selama berhari-hari, 4 hari, 5 hari, seminggu, sebulan gitu. Nah yang itu kan terjadinya tuh perbaikannya tuh si tubuh tuh akan melihat ini nggak ada makanan masuk terus, berarti saya harus fokus memperbaiki sel-sel yang rusak dulu, harus hemat gitu. Jadi makanan tuh nggak ada, berarti nggak ada lagi yang namanya pembangunan sel segala macam, perbaikan sel aja udah, yang rusak-rusak diperbaiki, yang nggak bener dibenerin, terus nanti yang rusak-rusak diganti sama sel baru dengan stem cell tadi gitu. Makanya nggak heran orang yang kanker, orang yang autoimun, colitis ulcerativa, rheumatoid arthritis, psoriasis, macam-macam tuh bisa membaik dengan puasa yang level 9 tadi. Level 9 kan bisa lama, 3 hari atau lebih ya. Itu tuh karena bekerjanya tuh bersama-sama semuanya. Belum nanti insulinnya turun. Si insulin turun itu kan insulin tuh punya efek juga terhadap aktivitas penyakit. Ketika insulinnya rendah, aktivitas penyakit tertentu tuh jadi bagus, jadi jarang kambuh gitu. Itu tuh kita tuh baru tahu segitunya. Hormon-hormon jadi lebih bagus ya. Apalagi kalau ditambah sama olahraga, itu meningkatkan lagi growth hormonnya, meningkatkan perbaikan selnya dan sebagainya. Jadi itu tuh nggak heran sebenarnya orang autoimun kayak colitis ulcerativa, orang kanker, orang gagal ginjal, orang sakit liver yang sirosis yang berat itu bisa mengalami banyak perbaikan kalau dia menjalankan puasa level 9 tadi gitu. Karena yang level 9 ke atas itu, level 7 sama 9 atau lebih itu tuh terutama yang fokusnya itu ke 3 hal yang memperbaiki sel secara signifikan: autofagi, stem cell, sama growth hormone.